bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Kembali lagi pemirsa di Pagi Seru, ulas berita no kaku-kaku. Di segmen ini masih ada berita yang panas nih pemirsa yang akan kita ulas, yakni terkait dengan kinerja 100 hari kerja Prabowo Gibran. Dilansir dari Tempo.com, pemirsa, ini pemerintah Prabowo dan Gibran akan genap 100 hari kerja pada 28 Januari 2025 mendatang. Semenjak dilantik, hingga saat ini berbagai kebijakan dan program telah diluncurkan. Tentunya ini disertai dengan tanggapan positif dan juga negatif dari publik ya. Nah, ini menurut hasil survei Litbang Kompas menunjukkan 80,9% responden puas dengan hasil kerja 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Namun ya, ini ada juga dari sumber lain yang ini juga tidak puas gitu kan dengan skala pekerjaan yang dilakukan oleh tentunya Kabinet Merah Putih dari Prabowo Gibran. Nah, ini kita lihat dulu ya kalau misal dari perspektif puasnya nih ya. Dalam periode ini Prabowo Subianto juga kembali menyampaikan sejumlah besar janji melalui Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Ritz-Carlton Jakarta pada Kamis 16 Januari 2025 lalu. Ini juga kalau kita lihat ya pemirsa, banyak juga janji-janji besar, kejutan besar dari pihak Prabowo Gibran yang memang ini katanya optimis akan target pertumbuhan ekonomi mendatang. Belum lagi ya, ini juga terkait dengan janji yang memang ini berkenaan dengan swasembada pangan. Ini Prabowo Subianto juga berjanji akan merealisasikan swasembada pangan lebih cepat dari target, yakni kurang lebih dari 4 tahun. Sebelumnya ya memang target swasembada pangan dalam 4 tahun ke depan. Ini juga ada selain swasembada pangan, ada juga swasembada energi seperti itu. Memang kalau berdasarkan hasil survei Litbang Kompas ya yang dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 4-10 Januari 2025, ini menunjukkan bahwa sekitar 80 lebih ya ini kalangan bawah mengaku puas dan 15,3% tidak puas dengan kerja Prabowo dari Gibran itu sendiri. Sederet program unggulan telah berhasil dilakukan oleh Kabinet Merah Putih yang memang ini diinisiasi oleh Prabowo Gibran. Dan tentunya ya ini ada juga kontroversi yang ada. Seperti dari makanan bergizi ya yang telah menjangkau kelompok rentan di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. Program ini juga menargetkan untuk menjangkau 15 juta penerima manfaat pada akhir 2025. Kemudian juga ya di balik capaian tersebut terdapat beberapa kontroversi yang ada ya yang juga ini mengemuka. Salah satunya wacana pengampunan koruptor yang menjadi perdebatan hangat di kalangan publik. Selain itu, langkah pemerintah nih dalam membatalkan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% juga menuai kritik dari publik seperti itu. Namun pemirsa, kalau tadi kan lihat surveinya dari Kompas ya, ini juga ada survei-survei lain juga pemirsa. Ya salah satunya juga ini dilihat dari evaluasi yang dilakukan oleh Center of Economic and Law Studies atau Celios ya, yang justru kalau ini berbanding terbalik karena kinerja 100 hari Kabinet Prabowo Gibran ini jeblok, setidaknya hal itu dilakukan seperti itu. Ini Direktur dari Celios ya, Bima Yudhistira juga mengatakan bahwa secara keseluruhan kinerja 100 hari Prabowo Gibran tidak memuaskan. Nah ini sebenarnya ya ini kan pendapat gitu kan, POV-nya juga berbeda, tentu tiap-tiap orang mempunyai kesan yang berbeda terhadap kinerja dari pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, ini dibantu juga oleh Kabinet Merah Putih seperti itu. Namun ya kalau misal dari beberapa ibaratnya sumber yang ada gitu ya pemirsa, ada juga nih jajaran menteri yang sebaiknya cepat deh di reshuffle kayak gitu. Karena nyatanya kerjaan yang dilakukan tidak ibaratnya tidak memuaskan dalam 100 hari kerja.
Ya sebenarnya kalau bicara tentang reshuffle ya itu mah merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Presiden Republik Indonesia. Dan ini juga kalau aku sendiri sebagai warga negara gitu ya, warga negara Republik Indonesia juga kalau semisal ternyata dari kementerian ataupun pihak-pihak yang membantu dalam implementasi program-program di Indonesia ini bekerja dengan tidak baik, ya memang harusnya mah diganti seperti itu. Dicarilah yang lebih memang kompeten di bidangnya, yang memang paham seperti itu dan dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Karena tentunya ya sebagai pelayan masyarakat ini juga harus memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Jangan hanya untuk kepentingan pribadi ataupun untuk kepentingan golongannya semata. Ya, tapi kalau semisal udah melihat ataupun sudah ada di ibaratnya satu tempat yang emang ini berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, sebagai pelayan masyarakat harus bisa all out memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Nah, kita sebagai warga negara juga harus terus ya pemirsa, ini kita juga nggak boleh acuh loh ya terhadap kejadian-kejadian yang ada di Indonesia. Berkaitan juga dengan pemerintahannya, kita tidak boleh tutup mata dan jangan juga merasa bahwa kita mah tidak ibaratnya hal yang kita lakukan atau tindakan atau koreksi yang kita lakukan tidak akan berguna gitu. Kita juga jangan punya persepsi seperti itu, karena nyatanya kedaulatan tertinggi yang ada di Republik Indonesia ini adalah di warga negara. Maka tentunya kita nih punya hak loh untuk dapat menyuarakan hal terbaik. Nah, selanjutnya pemirsa, dari berita pemerintahan ini ada berita dari selebriti tanah air. Ruben Onsu ya, yang merupakan selebriti yang cukup terkenal ya, udah terkenal lah, host di mana-mana seperti itu, dan juga pengusaha yang memiliki banyak sekali usaha. Ini membuat heboh juga nih, karena kerap dekat dengan Desy Ratnasari, akhirnya ini didoakan berjodoh dengan Ruben Onsu. Waduh ya. Ya, padahal kita juga tahu bahwa belum lama ini juga kan Ruben Onsu telah sah berpisah dari mantan istrinya, yaitu Sarwendah Tan, dan memiliki tiga anak ya. Kemudian juga akhirnya meski tetap berhubungan baik nyatanya gitu ya, ini dari netizen tetap aja gitu ya, adalah menjodoh-jodohkannya. Akhirnya Desy Ratnasari membuka suara mengenai hubungannya dengan Ruben Onsu. Aktris sekaligus politikus itu merespon santai aja ketika netizen ini banyak mendoakan keduanya untuk bisa melaju ataupun menuju ke jenjang hubungan yang lebih serius. Nah, Desy Ratnasari yang mengungkapkan dirinya dan juga Ruben telah saling mengenal dengan baik, termasuk latar belakang masing-masing sejak dahulu. Ya memang ya, kalau udah dekat mah pasti kayak semua artis tuh pasti dekat lah gitu ya pemirsa. Nah, ini juga Desy Ratnasari mengungkapkan bahwa Ruben Onsu adalah sosok yang bertanggung jawab. Sementara di mata Ruben, Desy Ratnasari merupakan sosok perempuan yang lembut kayak gitu. Nah, kalau dari Ruben sendiri sih mengaku, ataupun dari Ratnasarinya sendiri ya udah mungkin as a friends aja kali ya, sebagai teman aja. Ini memang netizen nih kadang suka menggoreng-goreng gitu kedekatan seseorang, akhirnya kan menjadi sebuah berita. Nah, ya terlepas dari benar atau tidaknya, tentunya kita juga berharap dan mendoakan yang terbaik bagi keduanya. Kalau ya memang mau lanjut bareng-bareng ya kita doakan yang terbaik. Kalau mau jadi teman aja juga kita doakan yang terbaik. Karena tentunya netizen kita nggak punya urusan ya untuk ibaratnya tidak punya hak untuk mengurus kehidupan pribadi dari para selebriti. Gak usah terlalu fanatik, gak usah juga yang terlalu ibaratnya seperti punya tanggung jawab untuk memberikan jalan hidup kepada para selebriti ataupun idol kita. Jadi yang paling penting adalah doakan yang terbaik. Nah pemirsa, berita dari Desy Ratnasari dan juga Ruben Onsu sekaligus nih menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih loh pemirsa ya, masih terus menyaksikan program Pagi Seru, kita mengulas berita No Kaku Kaku. Semoga berita yang tadi disampaikan juga dapat bermanfaat dan ini juga memberikan insight kepada pemirsa setia Sultan TV. Mohon maaf juga nih ya kalau misal ternyata ketika tadi pembawaan berita ada kesalahan nama atau kesalahan tempat ya. Kami mohon maaf, namun kita juga tetap memberikan yang terbaik seperti itu.
Jadi pemirsa, terus saksikan program Pagi Seru ya yang tayang di kanal YouTube Sultan TV setiap hari Senin sampai hari Jumat pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Serta pemirsa juga dapat menyaksikan loh program-program lainnya ada di kanal YouTube Sultan TV, kemudian juga ada di TV digital yang pemirsa bisa setting sendiri. Atau kalau misal di aplikasi, ada juga di EcoPlay yang bisa diunduh di App Store ataupun di Play Store. Ada berita-berita menarik juga yang pemirsa bisa baca dan pemirsa bisa bagikan ya. Ini ada di website Sultan TV serta konten-konten yang dikemas secara menarik ada di media sosial Sultan TV. Terima kasih pemirsa masih terus membersamai kami. Selamat melanjutkan aktivitasnya ya. Semoga ini diberikan kelancaran, kebahagiaan. Semangat pemirsa karena minggu depan ya ini mungkin ada libur yang cukup panjang, jadi harus semangat untuk menghadapi libur. Saya Radla Rida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.